Halo, apa kabar bagi kita semua? Saya berharap bahwa walaupun di tengah pandemik kita tetap sehat. Itu sebabnya acara ini memiliki tujuan agar hidup kita lebih sehat dengan hal-hal yang alamiah. Saudara-saudara, pada hari ini ada sesuatu yang berbeda. Saya akan ngobrol-ngobrol mengenai arang aktif, tapi dalam suasana outdoor. Kami sedang berada di Tongging, Sumatera Utara, dan di sebelah kami ini ada Danau Toba, ada air terjun Sepiso-Piso, dan di belakang saya adalah pemandangan dari Bukit Gajah Bobo. Betapa luar biasanya alam yang boleh kita saksikan bersama, ciptaan Tuhan. Itu sebabnya Allah selalu menyediakan segala sesuatu melalui alam. Bicara soal alam, maka alam pun menyediakan sesuatu hal yang boleh digunakan bagi kesehatan kita, yaitu arang aktif. Pada saat ini saya ditemani oleh teman saya, saudari Apriani Sidauruk. Halo Apri. Halo. Apri ini memiliki testimoni mengenai penggunaan arang ketika dia berada di masyarakat bersama dengan temannya, sedang dalam pelayanan di masyarakat. Jadi pada sore hari ini kita akan mendengarkan bagaimana testimoni dari Apri dalam menggunakan arang bagi kesehatan ya, Ya. dalam menyembuhkan. Dari testimoni yang ada, ini adalah menggunakannya dengan penyakit diabetes ya. Ya. Biasanya benar. penyakit diabetes ini kan suka ada luka ya. Mm-mm. Itu ternyata yang kamu hadapi ketika berada di masyarakat. Ya, benar Boleh sekali. diceritain? Ya. Eh, Arang aktif ini yang kami gunakan bukan cuma diminum saja, tetapi bisa dioleskan di luka yang penyakit diabetes, penyakit gula. Dan ketika kami melakukan charcoal ini ke diabetes, ke penyakit gula, ya puji Tuhan, kakinya bisa sembuh. Oh. Ya. Lalu ketika menggunakan ini sebagai obat luar ya, Iya, benar. obat luar dalam menyembuhkan luka, itu biasanya penggunaannya bagaimana? Membuatnya seperti bubur gitu, seperti pasta atau bagaimana? Ya, kami membuatnya seperti bubur. Kami larutkan, lalu kami tempel di kakinya yang luka melalui pakai kain kasa. Dengan kain kasa ya. Iya. Oke. Lalu dari sejak pertama menaruh itu pada luka sampai akhirnya luka itu menjadi sembuh, prosesnya berapa lama? Prosesnya dari nggak begitu lama, dari sore hingga pagi hari dibuka itu penyakit gulanya lumayan kering, tidak ada basah kakinya. Itu sekitar berapa lama? Sekitar ya bisa dihitung nggak nyampe berjam-jam. Ketika kami membungkus kaki beliau, dan puji Tuhan kering dan bisa berjalan kembali. Jadi tidak terlalu lama, tetapi efeknya itu terasa ya sama Iya. ibu itu ya. Jadi lukanya itu yang tadinya basah mungkin ya, itu langsung kering. Ya, kering dia. Jadi memang saya mengalami juga ketika anak-anak di rumah itu kena bisul. Jadi bisul ini kan biasanya dia bengkak merah dan itu sangat sakit ketika kena, mau duduk atau kena kain, Iya. baju ya, biasanya sakit. Begitu saya kasih tapal arang kepada anak saya, itu dalam hitungan tidak lama langsung kering dan rasa sakitnya hilang gitu. Jadi memang tapal arang ini memiliki daya serap yang cukup tinggi ya terhadap infeksi di kulit, sehingga lukanya itu langsung bisa kering gitu ya, langsung tidak lagi ada ya, mengering lah gitu ya, Benar mengering. sekali. Jadi kalau nggak salah tadi prosesnya semalam ya. Iya, semalaman. Jadi sore dikasih, pada pagi harinya sudah bisa dibuka. Oh, luar biasa. Nah, melihat bahwa arang ini menyembuhkan luka, apakah pernah mencobanya pada penyakit lain yang menggunakan arang sebagai bentuk untuk diminum begitu? Ya, pernah. Bukan cuma buat penyakit gula,
demam, gatal-gatal. Juga pernah ketika kami di tempat pelayanan kami yang sebelumnya, ada seorang ibu anaknya demam. Lalu ketika kami menyarankan, kami bawa charcoal, ibu ini meminta kepada kami biar bisa dikasih kepada anaknya. Jadi semenjak menggunakan ini juga masyarakat akhirnya mengetahui ya bahwa Iya. arang ini bisa digunakan sebagai obat begitu ya. Ya benar. Jadi ketika sakit demam pada anaknya itu diminum itu dalam bentuk satu air gelas, kemudian dikasih seberapa banyak arang yang digunakan. Kami mengasih karena ini masih anak kecil, dia setengah sendok. Oh, setengah sendok. Iya, setengah sendok kami kasih dan pakai air hangat. Iya, Berlarut ya. iya, Lalu diminumkanlah kepada anak. iya diminum. Dan prosesnya anak ini demamnya bisa turun. Ya puji Tuhan ketika orang tuanya mengasih charcoal ini, anaknya dapat sembuh. Jadi ibunya sendiri justru yang memberikannya, Iya. meminta sama kalian, kemudian meminumkannya kepada anaknya. Iya, Jadi sebenarnya masyarakat sendiri akhirnya menjadi tidak awam terhadap arang aktif ini ya. benar sekali. Nah, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sebelum adanya ngobrol-ngobrol ini. Tadi katanya di masyarakat itu ketika kalian di sana, kalian itu kekurangan arang. Iya, benar. Lalu kalian membuatnya sendiri begitu. Iya. Itu coba bisa boleh diceritakan bagaimana cara membuatnya? Iya, ketika kami kehabisan arang, kami inisiatif membuatnya. Ketika kami sudah mengumpulkan batok kelapa, lalu kami membakar batok kelapa ini Jadi melalui pakai batok kelapa ya? Iya, kami memakai batok kelapa. Lalu kami membakar batok kelapa ini memakai itu kuali yang penggorengan yang sangat besar. Ketika kami memakai kuali yang besar, kami memasuki batok kelapa ke dalam dan kami membakarnya sampai menghitam. Ya, lalu kami itu menggilingnya pakai gilingan cabai. Ya, kami memakai itu lalu kami saring. Kayak ulekan ya, Ya. ulekan sambal gitu ya. Ya, lalu kami saring sampai dia dapat halus dan kami gongseng kembali. Gongseng ya. Ya, sampai Jadi dia memanaskan ya. ya sampai memanaskan lalu kelihatan arangnya itu hitam banget. Jadi dia itu seperti arang aktif. Aktif kembali lah gitu Iya. ya. Jadi lalu setelah itu ditunggu dingin baru dimasukkan di dalam tempat. Iya, benar. Kami menunggunya itu setengah hari sampai dia dingin sekali, lalu kami pindahkan ke tempatnya. Jadi itu pengalaman ya. Iya. Kalau saudara-saudara ingat di testimoni yang lalu bahwa ada Lakli ya, dia menggunakan pohon jati sebagai bahan utama dari pembuatan arang ini. Kalau sama Apriani dia menggunakan batok kelapa. Artinya bahwa bahan yang ada di sekitar kita, kalau batok kelapa hampir di pasar di mana saja itu pasti ada ya. Iya, Jadi nggak sulit ya menemukannya. Iya. Memang arang aktif ini sekarang mudah untuk didapatkan di toko online begitu kalau Anda hendak mencarinya. Tetapi apabila Anda berada di suatu perkampungan yang mungkin saja akses ke sana cukup jauh, nah hal apa yang ada di tempat Anda seperti batok kelapa itu bisa menjadi bahan baku utama daripada pembuatan arang aktif. Ini sangat menarik bahwa benar. kita bisa membuatnya secara mandiri dengan cara yang benar tadi. Jadi arang ini diaktifkan kembali setelah ditumbuk ya. Iya. Dan alat-alatnya pun cukup sederhana, menggunakan kuali penggorengan, kemudian si batok kelapanya dibakar begitu sampai dia menghitam, Iya. ya, seperti arang gitu ya. Setelah dia mulai rapuh dan menghitam, setelah itu ditumbuk ya, ditumbuk. Dan pada saat itu pakai pengaman nggak? Enggak, kita tidak pakai pengaman. Tapi nggak apa-apa ya. Iya, puji Tuhan ketika kami membakarnya itu kami baik-baik saja. Iya, tapi memang sebaiknya menggunakan pengaman lebih baik karena jangan sampai itu tersedot oleh paru-paru sih Iya. sebenarnya. Jadi memang ini adalah pengalaman yang luar biasa bahwa menggunakan arang sehari-hari itu bukan lagi sesuatu hal yang luar biasa ya. Orang awam pun bisa menggunakannya dan membuatnya sendiri di rumah gitu ya.
Jadi itulah pengalaman. Lalu apakah ada pengalaman lain selain itu? Ya, puji Tuhan, ketika kami melakukan itu banyak orang-orang yang di sana menerima yang charcoal ini. Mereka dapat meminum, dapat ketika mereka punya luka, kami bisa melakukan apa yang bisa kami buat. Ya, jadi memang karena itu sesuatu hal yang tidak asing bagi mereka, mereka melihatnya setiap saat ya, karena orang kalau bicara soal arang mungkin juga itu sesuatu hal yang biasa, sehingga ketika itu dibawa ke masyarakat dijadikan bisa digunakan untuk obat luar maupun obat dalam gitu. Jadi masyarakat pun akhirnya bisa melihat gitu, dan oleh karena itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya, mereka udah biasa gitu, dan mereka kemudian bisa rasakan, akhirnya itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah, inilah tujuan daripada acara ini. Kenapa dibuat adalah kita memperkenalkan bagaimana fungsi daripada arang ini untuk menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Apriani, terima kasih banyak. Bahwa sore hari ini kita bisa ngobrol tentang arang dan bahkan juga bagaimana membuat arang secara mandiri. Saudara-saudara, inilah ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Kiranya ini boleh berguna bagi kita untuk kesehatan kita, dan arang itu tidak hanya kita implementasikan dalam hal pengobatan saja. Kami juga memiliki program di mana kita akan perkenalkan bagaimana pembuatan makanan sehat melalui juga menggunakan bahan arang ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat kesehatan bagi kita semua. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.